Selamat sore Bapak Dosen Perekonomian Indonesia, Bapak Dr. Andes Abdul Rahman MSI. Perkenalkan, saya Ibet Manulang, mahasiswa PJJ S1 Manajemen. Izin Bapak, pada sore hari ini saya akan menjelaskan strategi Indonesia untuk keluar dari middle income trap melalui strategi komprehensif Indonesia, melalui kebijakan fiskal, moneter, dan manajemen utang luar negeri untuk keluar dari middle income trap. Pertama-tama, apa sih itu middle income trap? Middle income trap adalah kondisi di mana suatu negara terjebak pada tingkat pendapatan menengah dan gagal melakukan lompatan struktural menjadi negara maju. Kejadian ini diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, pertumbuhan PDB yang mengalami stagnasi, kemudian ketergantungan yang tinggi pada komoditas mentah, kemudian kualitas SDM yang tidak kompetitif di pasar global, dan kurangnya inovasi dan adopsi teknologi tinggi. Pada gambar dapat kita lihat GNI per kapita negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 2022. GNI itu adalah pendapatan nasional bruto, yaitu total pendapatan yang diterima oleh seluruh warga negara suatu negara, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam periode tertentu. Kita lihat bahwa GNI Indonesia itu sebesar 4.580 US dollar, yang mana ini sangat jauh dari Singapura, negara tetangga kita, yang mana GNI mereka itu hampir 15 kali lipat dari GNI Indonesia yang berada di posisi pertama di ASEAN dengan besar 67.200 US dollar per kapita. Pada ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa sebenarnya Indonesia itu sudah naik dari posisi lower middle income ke upper middle income. Namun tentunya kita tidak ingin posisi ini terus-menerus di posisi Indonesia terus di pada posisi itu. Tentunya kita berharap bahwa Indonesia secara bertahap akan naik ke high income countries, di mana high income countries ini memiliki GNI per kapita lebih besar dari 13.845 US dollar. Dan ternyata target Indonesia untuk masuk ke high income economies ini sudah dimasukkan dalam visi Indonesia Emas tahun 2045. Visi Indonesia Maju 2045 atau Indonesia Emas 2045 itu sudah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2025 sampai 2045. Dalam visi tersebut disebutkan bahwa target GNI per kapita Indonesia itu diharapkan mampu mencapai 23.300 sampai dengan 30.300 US dollar per kapita. Agar dapat mencapai loncatan kesejahteraan ini dan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, tentunya Indonesia harus dapat mencapai GNI per kapita yang signifikan di atas ambang batas negara maju, yang mana tadi untuk high income countries itu GNI per kapitanya itu di sekitaran 13.845 US dollar. Hal ini tentunya memerlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5-6% secara berkelanjutan dalam 2 dekade ke depan. Untuk dapat keluar dari middle income trap, dapat kita negara Indonesia dapat menggunakan beberapa pilar. Yang pertama, pilar pertama melalui strategi fiskal, yaitu dengan mengoptimalisasi APBN sebagai mesin transformasi struktural. APBN sudah seharusnya digunakan untuk pertumbuhan inklusif, diantaranya melalui peningkatan kualitas SDM, hilirisasi SDA, dan pembangunan infrastruktur. Dalam peningkatan kualitas SDM, sudah dimandatkan bahwa 20% dari APBN itu ditargetkan untuk pendidikan, dianggarkan untuk pendidikan, dan harus diarahkan pada riset, STEM, dan vokasi untuk mencetak tenaga kerja produktif. Kemudian, memberikan insentif fiskal atau tax holiday bagi industri manufaktur yang mengolah bahan mentah di dalam negeri. Jadi, kita tidak perlu mengekspor bahan mentah ini agar diolah di luar negeri, kemudian mengimpornya kembali. Dengan mengolahnya di dalam negeri, tentunya ini akan menjadi nilai tambah yang sangat baik untuk negara kita. Kemudian pembangunan infrastruktur. Pembangunan ini bertujuan untuk memberikan konektivitas digital maupun fisik untuk menurunkan biaya logistik dan memacu investasi daerah. Nah, hilirisasi industri. Sesuai materi pertemuan 3, hilirisasi adalah kunci nilai tambah.
Mengolah sumber daya alam seperti yang saya sebutkan sebelumnya di dalam negeri dapat meningkatkan PDB secara eksponensial. Karena tentunya akan mengurangi ketergantungan ekspor mentah, kemudian menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, dan memperkuat neraca perdagangan jangka panjang. Kemudian melalui pilar yang kedua yaitu strategi moneter, yaitu dengan menjaga stabilitas dan mendorong inklusi keuangan. Kita semua tahu bahwa institusi yang mengelola moneter sebuah negara itu, khususnya dalam hal ini adalah Indonesia, yaitu Bank Indonesia. Nah, untuk menjaga stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia harus menjaga inflasi di level rendah, di kisaran 2-3%, tentunya untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjamin kepastian investasi sektor real, dan juga dengan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kemudian yaitu dengan membangun digitalisasi dan inklusi. Seperti yang kita ketahui di zaman sekarang, di Indonesia untuk pembayaran sudah sangat mudah dengan transformasi digital seperti KRIS dan BI Fast dapat mempercepat sirkulasi uang dan mempermudah akses pembiayaan UMKM. Nah, ini juga tentu akan memberikan perluasan akses pasar melalui e-commerce, kemudian inklusi keuangan bagi masyarakat yang unbanked, yang belum terakses oleh bank, dan tentunya ini akan memberikan efisiensi sistem pembayaran nasional. Seperti yang mungkin kita sebagai pengguna, saya atau mungkin Bapak juga sudah menggunakan KRIS ini dalam pembayaran. Seperti untuk jajan saja kita sudah bayar pakai KRIS. Kemudian melalui pilar yang ketiga adalah manajemen utang, yaitu dengan mencegah Fisher paradox melalui utang produktif. Pengelolaan utang luar negeri, utang produktif. Utang itu sudah seharusnya digunakan untuk proyek yang memiliki return on investment yang tinggi, seperti infrastruktur dan energi. Nah, cara untuk menghindari Fisher paradox ini adalah kondisi di mana cicilan utang justru menambah akumulasi utang luar negeri. Nah, cara untuk mencegahnya yaitu dengan menjaga rasio utang atau PDB di batas aman, kemudian mendorong investasi fisik atau FDI, Foreign Direct Investment daripada utang, dan mengoptimalkan pendapatan dalam negeri atau tax ratio. Kesimpulannya, untuk keluar dari middle income trap, Indonesia wajib menyinergikan kebijakan fiskal yang mana ini pada intinya adalah APBN yang tentunya harus difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri, dan penguatan riset. Kemudian kebijakan moneter yang mana menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar rupiah, dan mempermudah kredit sektor produktif, serta kebijakan utang luar negeri yang produktif. Dan tentunya harus berhati-hati dan meminimalkan beban finansial jangka panjang atau Fisher paradox. Sinkronisasi ini sejalan dengan prinsip luhur demokrasi ekonomi Pancasila, di mana pertumbuhan ekonomi nasional digerakkan secara merata, inklusif, dan demi kemakmuran rakyat. Demikian Bapak penjelasan UTS saya tentang cara Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Sekian Bapak, terima kasih.